Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Eh, Kali ini masih membahas soal pengunduran diri Kim Pan-gon dari kursi kepelatihan Malaysia yang ternyata membawa buntut yang panjang kepada Malaysia. Tapi sebelumnya untuk penonton channel ini yang selalu menghujat saya karena kok bahas-bahas Malaysia terus, bahaslah sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih cerdas, sesuatu yang lebih intelek gitu, macam-macam lah komentar seperti itu. Ya, saya informasikan sekali lagi kalau saya sudah membuat channel yang baru atau mengembangkan channel yang baru, yang mana di sana kita bisa saling berbagi, bisa yang saya buat memang untuk pencerahan ya. Di sana pembahasan lebih serius, kita bisa berdiskusi di sana, dan channelnya @ckhwinwanur. Dan tadi malam saya baru memposting satu video baru. Di situ saya bicara tentang ya sejarah filsafat, bagaimana sejarah pemikiran, yang juga semacam hipotesa kenapa profesor-profesor Malaysia itu kalau membuat pernyataan itu banyak yang tidak ilmiah, tidak berbasis pada realita ya, seperti ngarang blas. Apa alasannya? Ini silahkan tonton di video ini ya, yang menurut saya itu mereka seperti itu karena mereka tidak paham, bahkan tidak mengenal yang namanya filsafat pencerahan yang menjadi pondasi atau lahan yang menjadi syarat utama tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian ya, silahkan langsung meluncur ke videonya. Kita lihat ini cuplikan video di video tersebut. Itu yang mempertanyakan eksistensi alam ini gitu, yang sebelumnya orang hanya percaya pada mitos-mitos, mitologi seperti itu. Kemudian Thales muncul tampil sendiri mempertanyakan apa sih sebenarnya alam ini, dan dia kemudian baru ke generasinya filsafat klasik itu ya, Socrates, Plato, Aristoteles, tapi di dalam itu ada nanti Herakleitos, ada di sana Xenophans. Jadi kalau baca mungkin alam pikiran Yunani di situ runut. Tetapi itu sekarang ini apa yang mereka simpulkan pada zaman itu sudah menjadi sesuatu yang primitif lah bisa dibilang ya. Kemudian itu dan mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan dan apa dan segala macam seperti itu. Kemudian Al-Ghazali yang pada saat tersebut Hujatul Islam atau juru bicaranya Islam memutuskan ini sudah bahaya, ini itu jatuhnya ke syirik. Dan waktu itu pun dia membuat fatwa bahwa filsafat itu haram. Lalu bukunya Tahafut al-Falasifah. Ya, jadi di sana Ibnu Sina, ya, Ar-Razi, siapa yang sering dibangga-banggakan oleh beberapa ustadz kita di dalam ceramahnya, itu semua dikafirkan oleh Al-Ghazali pada saat itu. Tapi puncaknya itu adalah di zaman Aufklärung. Aufklärung ini kalau bahasa Jermannya atau disebut zaman Enlightenment kalau di Inggris itu, itulah masa pencerahan. Nah, oke, kita lanjutkan pembahasan ini. Bagi konsekuensinya dari pernyataan Kim Pan-gon bahwa bahaya dia di sana, nggak bisa lagi karena alasan pribadi, tidak dijelaskan dengan terang benderang kenapa dia itu mundur, itu membawa ekses yang negatif terhadap Malaysia ya. Orang jadi sulit untuk tidak berpikiran, untuk tidak mengaitkan itu dengan kejadian-kejadian yang terjadi kepada sepak bola Malaysia belakangan ini, kepada pesepak bola Malaysia, terutama sekali Faisal Halim yang begitu menyedot perhatian dunia, di mana keamanan dari para pemain sepak bola di negara itu tidak terjamin akibat mereka mengalami musibah seperti itu ya, yang belum pernah ada presidennya di dalam sepak bola dunia. Dulu memang pernah ada Andreas Escobar yang ditembak setelah Kolombia kalah itu dari Kamerun di Piala Dunia 90 di Amerika, yang menyebabkan gol. Tetapi itu bukan hanya satu pemain ya, dan saya pernah ngomong sama orang Kolombia yang tidak jauh tinggal dari tempatnya Escobar. Dia bilang itu sebenarnya bukan karena dia itu melakukan gol bunuh diri,
Karena Escobar itu sendiri sebenarnya bagi mereka pada saat itu adalah model dari pemain sepak bola. Dia berasal dari kelas menengah, bukan orang miskin dan orang terdidik gitu. Di dalam satu bar kebetulan dia sial aja gitu. Di sana ada gangster, entah mabuk-mabukan gitu, dan dia menjadi korban di sana. Nah, itu berbeda dengan yang dialami oleh Faisal Halim ya. Itu dia bukan sendiri. Dalam waktu yang hampir bersamaan ada pemain-pemain Malaysia yang lain juga diserang. Entah itu mobilnya yang diserang, dia rumahnya seperti itu, seperti ada satu konspirasi yang besar atau satu gerakan yang terencana untuk menyerang insan bola Malaysia ini gitu ya. Jadi sehingga wajar kemudian ketika Kim Pan-gon mundur mengatakan bahaya kalau dia katakan itu interpretasi dari orang-orang mengarah ke itu gitu. Tapi karena pernyataannya seperti itu, sepertinya Kim Pan-gon kemudian ditekan oleh FAM Malaysia dan dia pun meralat ucapannya itu. Saya tidak pernah merasa terancam di Malaysia gitu ya. Itu yang saya katakan bahaya tidak ada kaitannya dengan itu. Gitu. Nah, tetapi justru dengan dia mengatakan seperti itu, orang semakin berkesimpulan bahwa memang itulah penyebabnya kenapa dia mundur gitu. Dan yang lucu lagi kemudian fans bola Malaysia gitu semuanya itu mengutuk berhentinya Kim Pan-gon, dan ia itu menyalahkan FAM-nya mereka yang menekan Kim Pan-gon untuk mundur gitu. Dan katanya di kabar yang beredar tuh Kim Pan-gon mundur bukan langsung mundur, tetapi harus membayar jumlah tertentu sebagai kompensasi mundurnya dia dari timnas Malaysia, dari kursi kepelatihan Malaysia, karena sebetulnya kontraknya itu masih bersisa sampai 2025 ya. Nah, dari situ banyak netizen-netizen Indonesia juga yang mengusulkan supaya Fakhri Husaini baru saja mendapat lisensi B AFC kepelatihan untuk melatih Malaysia, dan ada banyak juga usulan Bung Toel ke sana gitu, yang itu netizen Indonesia ya. Sementara di Malaysianya sendiri itu benar-benar mereka itu dalam ya rusuh lah, artinya betul-betul goyang di sana, nggak kondusif situasinya di negara mereka antara fans dengan FAM sendiri gitu ya. Yang tuntutan yang besar di Malaysia itu supaya Datuk Hamidin yang mundur. Padahal ya nggak salah-salah juga sih Datuk Hamidin ini. Seperti saya katakan di beberapa video sebelumnya, masalahnya memang Malaysia itu potensinya cuma segitu. Mereka mau berharap dapat pemain diaspora yang betul-betul grade A, yang betul-betul bagus gitu, ya nggak mungkin gitu. Kalaupun ada, mereka itu punya pemain yang berdarah Malaysia, itu umumnya bukan berdarah Melayu ya. Entah itu keturunan Cina, entah itu keturunan India, atau dari orang-orang di Sarawak, orang penduduk asli Sarawak gitu yang non Melayu yang menikah dengan di luar, mereka itu nggak suka gitu, mereka itu nggak cinta kepada negara Malaysia itu, negara yang membeda-bedakan orang berdasarkan ras ya, berdasarkan hak kewajibannya itu berdasarkan ras gitu. Jadi misalnya kalau pemain-pemain itu dinaturalisasi pun, karena Malaysia seperti kita tidak menganut dui kewarganegaraan sebagaimana Filipina, yang bisa memanggil pemain-pemain keturunan Filipina itu sambil tetap mereka itu memegang paspor mereka sebelumnya gitu. Indonesia dan Malaysia ini kan nggak ada gitu. Nah, bedanya kalau Indonesia, kita setelah para pemain itu berganti paspor menjadi paspor Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita, orang Indonesia yang lain gitu. Tidak ada diistimewakan warga Indonesia yang lain, dan mereka juga tidak ada didiskriminasi. Beda dengan Malaysia, ketika mereka dinaturalisasi dan mereka itu bukan Melayu, hak-hak mereka itu otomatis menjadi lebih kecil daripada hak-hak kaum Melayu ya. Karena di dalam konstitusi mereka kan untuk masuk universitas kuotanya itu untuk Melayu lebih gitu. Kemudian kalau membeli rumah juga Melayu lebih murah seperti itu. Jadi mereka otomatis menjadi warga negara kelas 2 gitu.
Nah, itu saya pikir satu dari sekian banyak kesulitan kenapa Malaysia itu tidak berhasil untuk meniru langkah kita sebagaimana diminta oleh Kim Pan-gon supaya meniru langkah Indonesia pergi ke Eropa cari pemain grade A begitu ya. Karena memang nggak ada materinya itu sebagaimana saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, akhirnya ya seperti ini jadinya. Dan yang lucunya itu satu lagi. Sebenarnya mereka Kim Pan-gon itu waktu itu kan jelas-jelas ya dipanggil atau dipilih untuk melatih Malaysia itu supaya bisa mengimbangi Indonesia, supaya bisa menyaingi Indonesia, tapi belum sempat bertanding dengan Indonesia, Kim Pan-gonnya sudah keburu mundur dulu dari kursi kepelatihan. Ya, alhasil seperti itu yang kita saksikan bersama ya. Jadi ini besok mereka Malaysia U19 akan bertanding melawan Brunei di Indonesia. Belum tahu kita bagaimana hasilnya. Itu mungkin pertandingan pertama ya tim mereka mewakili tim nasional setelah Kim Pan-gon tidak ada, biarpun tim itu tidak dilatih oleh Kim Pan-gon, tim nasional U19 mereka. Tetapi apakah nanti akan berpengaruh dari pengunduran diri Kim Pan-gon kepada mental mereka saat melawan Brunei, kita nggak tahu ya. Dan cuman yang pasti mereka nggak akan bisa mengatakan Brunei itu anjing dibunuh saja seperti kalau di stadion mereka main, sebagaimana video yang pernah saya sampaikan berikutnya, karena di sini Indonesia ya. Di Indonesia kita bisa pastikan Indonesia itu akan melindungi Brunei di sini. Karena seperti kata Presiden Jokowi juga, Indonesia dengan Brunei itu adalah dua negara yang paling tidak ada masalah apapun dalam diplomasi, tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada gesekan-gesekan, persinggungan gitu ya, baik masyarakatnya, apalagi pemerintahnya, seperti itu. Nah, jadi soal Malaysia ini kemudian mereka sebagai pelatih tim nasionalnya sudah menunjuk seorang pelatih asal Spanyol, ya, negara yang juara dunia. Mungkin mereka berharap tuah dari juara dunia Spanyol itu juga menular ke Malaysia, ya. Kemarin U23-nya juga dilatih pelatih Malaysia dan hasilnya hancur lebur di Piala Asia U23, ya, karena materi cuman adanya segitu. Dan ini kita masih menantikan bagaimana kiprah dari pelatih Malaysia yang berkebangsaan Spanyol ini. Jadi mari kita saksikan sama-sama bagaimana negara sombong ini yang selalu merendahkan kita menjalani hari-harinya pasca pengunduran diri Kim Pan-gon ini. Dan saya yakin drama Kim Pan-gon ini belum selesai, masih ada nanti kejadian-kejadian lucu yang ada di sana. Mari kita saksikan sama-sama.